إلى قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلبس قلنسوة بيضاء رواه الطبري بإسناد حسن وبه إليه قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلبس قلنسوة بيضاء لا جبهة رواه ابن العساكر وبه إليه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير العمائم ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيوض المضربة ويلبس ذوات الآذان في الحرب فكان ربما نزع قلنسوته فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي وكان من خلقه أن يسمي سلاحه ودوابه ومتعنه رواه الروياني وابن عساكر إلى آخر ما قاله رضي الله عنه وأرضاه. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mempelajari hal-hal yang berkenaan pada Rasulullah SAW dari pribadi Rasulullah, sifat karakter dan lain-lain sebagainya yang berkenaan dengan Rasulullah SAW. Pada pagi ini menerangkan akhir yang berupa kopiah. Kita katakan ada dua hadis di sini menerangkan, ada tiga hadis, kedua menerangkan warna kopiahnya Rasulullah. Apa kopiah Rasulullah? Kalau di mana banyak ada itu baru dijelaskan itu ya. Sekarang kopiahnya Rasulullah SAW putih ya, yalbasu qalanswatan bidhah. Hadis yang berikutnya qalanswatan bidhah lati'ah. Lati'ah itu ngepres, kopiahnya ngepres, jadi nggak ambles ya, sampai daripada garis titik ini. Jadi kopiahnya itu ngepres. Lati'ah itu air dimana lasuqah dekat, apinya dekat ngepres, nggak gede, nggak ketawa ya. Itu kopiahnya Rasulullah SAW pakai putih atau surba di mana langsung itu satu. Akhirnya ketika kita pakai kopiah putih kayak model sini otomatis dapat pahala. Kenapa? Tidak lagi Fir'aun. Tahu gak? Karena orang dia orang Fir'aun ini menang Nabi Musa, musuhnya Nabi Musa. Orang yang tidak pernah sakit oleh air, nyokong tak tahu rasanya, beda perenang tak tahu rasanya, pilek tak tahu, awalnya corona, nanggal dulu, tidak pernah sakit, sehat terus.
Itu Fir'aun. Kemudian Nabi tenggelam di tengah laut. Pun Nabi error telung dino tak loro wis sopo baru ya enggak harus diwajah sopo baru kecuali dia sopo sering anjing telung dino tak ketemu baru anjing sama kita kalau ahatan kondisi Masya Allah. Kemudian diangkat derajatnya sama. Kalau bisa, kalau mesti tepuk, begini. Kali tepuk, aku kali tepuk, dan uang nanti pun. Acara di mana kondisi dengan situ. Akhirnya kerongnya, kalau sudah ngelakuin kerong, kalau belum dino tak ketemu Probolinggo dan tak tahu ini siapa. Betul wajah harus menang kecuali ibu itu dulu. Apa? Bukannya berisi tahu kena kenal pot. Itulah ibu yang anakku kena kenal pot dia. Jadi sampai aku ingin kenal. Bukan mulai kenal pot. Gampang kegerangan. Itu cuma berapa hari? Ada gak kelihatan. Masya Allah. Lagi Fir'aun tutup bina semua yang di laut, tapi semuanya tahu kalau itu Fir'aun. Wajahnya gak berubah sama sekali. Wajahnya gak berubah sama sekali. Tapi kalau tahu Fir'aun yang utuh sampai sekarang masih ada di Mesir, itu di paru-parunya mengandung garam. Wongan kelebut banyu segoro ya. Itu Fir'aun. Ternyata ya memang di dalam Al-Quran diterangkan agar apa? Ibro untuk sebagai peringatan orang-orang yang belakangan, biar orang-orang tahu ikil Fir'aun selama Nabi biar tahu ya, yang mengajarkan kepada Allah dilarang simpulan untuk supaya selamat di akhirat dilawan. Itu contohnya ngelawan putusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contohnya dari bahasa itu. Satu, yang nomor dua, diteliti oleh ulama. Ternyata waktu Fir'aun tenggelam, kopiah itu kopiah Nabi Musa. Kopiahnya Fir'aun, orang surah, kopiah yang dipakai oleh Fir'aun, secepat kopiah singgah yang Nabi Musa alaihissalam. Karena bodoh oleh barokah tidak dimakan ikan apapun, gak makan Fir'aun, orangnya iwak pelas, gak mungkin makan Fir'aun. Jadi as-salam minhum yakni surul ittiba'. Penyebab dari kenapa Fir'aun itu aman itu karena mengikuti Nabi Musa. Tidak sengaja kembaran dari Nabi Musa kau ya. Bagaimana kalau kita itu tahu ini kakeknya Nabi, kita tiru ya. Nah, kabeh iki gak niru saking ketebak program putih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang namanya kabeh itu biasanya gitu. Profesor Doktor Akabir ada sekarang ada, dulu ada yang mengarang kita kamus modern, bukan menagih.
mestinya ngono sih, takdir mestinya, karena niru Kholi, meniru Kiai Akabir Ali, angkatannya Ali Mansur. Karena serentak Ali Mansur, kajian diterima Akabir, niru Kiai Ali Mansur berusaha, anaknya Akabir Ali. Cuma salah harokat, mestinya Akabir tidak tahu B. Lalu bagaimana nunggu ngaku-ngakan? Di sini niat niru dari Nabi, Kopiah Budi itu insya Allah dapat subur ketiga. Ikut untuk tuhibbun Allah, fattabi'uni. Jadi ada perintah untuk ittiba Nabi, ada perintah fattabi'uni. Ikuti kanjeng Nabi, caranya Nabi itu diikuti. Ya sedikit-sedikit lah, tidak usah banyak-banyak. Kita mampunya nganggo kopiah putih. Bisanya ini. Pertanyaannya, ini. Apakah nggak boleh kopiah selain putih? Kalau menoleh, nggak kopiah nggak apa-apa. Kanjeng Nabi pernah nggak kopiah? Pernah. Kenapa? Karena dibuat sutro, ini hadisnya. Jadi dari surganya nggak ada sutro, nggak ada penghalang gitu kan. Maka disunahkan sholat itu pakai sutro. Kopiah dilepas lagi buat sutro. Ini hadisnya. Karena yalbasul qalamis tahtal amain. Hanya Nabi pernah pakai kolam suap, kopiah ditutupi surga. Jadi ini kopiah ditutupi surga. Waduhirul amain, yang pernah nggak pakai surbanan, kopiah tok. Wajal basul amain diwajib walanis, juga pernah kan Nabi surbanan dari kopiah. Jadi surbanan nggak pakai kopiah, ono caranya, ya biasanya seret, ya begini seret, putar-putar, ya itu imamah tanpa kopiah, ada kopiahnya. Pernah hanya Nabi kopiah kok ada imamah kok ada kopiah, pernah. Dan dikatakan wahun al-bidul mutawakana ya Rasul Kalamis al-Yamaniyah. Kopiah yang dipakai dengan Nabi adalah kopiah Yaman. Pahlawi. Kenapa kok alergi? Kayaknya Nabi itu ke Yaman. Mekah itu dulu melok Yaman. Ya, provinsinya ikut Yaman. PKB. Ya. Akhirnya kanjeng Nabi ya dari Yaman. Mekah itu dulu provinsi ikut Yaman namanya. Itu sama dia. Tentang saya ini nggak bodoh. Pasuruan naik dia. Dosa di Salatiah. Kecamatannya Purworejo, Panggung Rejo. Kalau ini itu adalah Purworejo. Protes awal itu harus sopo ini detail. Dia saiki, ya. Dia katanya ikut Purworejo. Sama begitu, sama begitu. Biar zamane Mojopahit, Sidoarjo tidak ono, tidak ada, karena pelabuhan
itu labuannya itu di Polo Sidoarjo, Segoro, masih Segoro. Pasuruan saja itu dulu warung Dawa, ngalor itu sama kerajaan Kahuripan, kerajaan Daha, gitu ya. Dodo, Jowidodo, bahasa Indonesia ada. Tidak, Kediri, sekarang Kediri. Dan sama dia, dari sampai ini lahir ke Kediri. Oh, enggak. Ini adalah Erlangga gitu kok. Biyen saya ini Kediri kan itu. Tegas sedikit lah bagi uang itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka yalbasul qalamis al-yamaniyah, yang dipakai tadi adalah kopiah yang biasa dipakai orang Yaman. Artinya secara keseluruhan Makkah ke timur itu masuk Yaman. Karena dari Madinah pakai pakaiannya orang sana gitu, Bugis. Wahuna bidul ghawah, warnanya putih. Wayal basudawat al-azan fil harb. Nah, kalau perang itu pakai yang menutupi sampai telinga. Ya, pakai imamah, sorban, menutupi telinga. Biasa pakaian-pakaian tentara Islam dulu, sorbannya menutupi telinga begini. Ya, tapi ke bawah. Tapi ditutupi begini barangnya. Wakana rubama naza'ala su'atahu fata'ala sutratan baina yadayhi wa huwa yusalli. Bahkan Nabi pernah melepas kopiahnya, ditaruh di depan untuk sholat. Sutrah baina yadayhi wa huwa yusalli. Kopiahnya dibuat untuk sutra. Sutra itu batasan depan. Kalau sekarang sajadah itu sutra. Ini karpet yang ada garis-garisnya itu sutra. Ada batasan-batasan. Kalau tidak ada cukup digaris sampai kayu. Seret. Ini ya. Sekarang itu naik lemah. Seret untuk sutra. Mereka Nabi ini hadis ini pakai ini cukup. Tapi kalau dalam fakir, misalnya ada penghalang itu 2 atau 3 dirok, kemudian ada sesuatu yang semi permanen, gitu ya, semi permanen. Sutrohnya kalau misalnya penghalang. Tapi melihat dari hadis ini cukup dengan sesuatu yang ditaruh di depan untuk sholat. Kalau ulama-ulama biasanya ada di depan tiang agak dada sebelah kiri, jadi tidak lurus depannya tapi rodok contoh sebelah kiri tiangnya itu untuk kita sholat. Wa kana min khuluqihi an yusammiya silah wa dawahu wa ta'ahu. Salah satu akhlaknya Nabi itu kan Nabi kalau punya pedang, punya baju, punya apapun dikasih nama. Kami ada kucing, jeneng kucing saya, Frankie, misalnya, tak ada namanya, Bibi, kucing jeneng. Sopo gitu, Lionel Messi misalnya, jadi terbal-balan gitu. Begitu, duit kelinci, seneng Mbappe misalnya ya. Itu niat ittiba, dikasih nama niat ittiba Nabi Muhammad SAW. Bahkan bajunya itu jenenge kata Nabi. Itu ini jadi dewi ya. Jadi kasih nama, JBO baju, JBO misalnya ya, JBO Sarimi. Jadi lagi Sarimi. Kalau Sarimi berarti lagi buatnya segini. Indomie berarti lagi segini. Begitu. Jadi nama.
ittiba Nabi. Apapun pedangnya Nabi, namanya Zulfikar, ontanya Nabi ada yang namanya Mahmud, ada. Jadi ada namanya sendiri. Abu ya, Sayyid Muhammad Al-Maliki kamarnya macam ini. Jadi lewat kamu Abu ya tempat kadang kalau sudah masuk kamar itu sibuk untuk ngarang kitab. Itu berburu kamar jadi Madinah. Kalau kakak Abu ya, mungkin Abu ya film Madinah. Gak salah. Itu di kamar jadi kamarnya tadi Madinah ya. Abu ya film Madinah. Tidak sama kamarnya macam ini. Itu namanya ittiba Nabi. Kalau misalnya pondok kalau jenengi ini ittiba Nabi. Oh pondok biye to, Bro. Sido kiri, pondok sido kiri. Di boyo pondok itu tabiin lah. Itu madrasahnya. Ittiba Nabi ya. Ittiba Nabi kasih nama ittiba Nabi. Jangankan hal yang besar, hal yang mobil sepele dikasih nama pertama kali. Wa kana min khuluqihi, kalimatnya min khuluqihi. Itu wa kana min adadihi, bukan. Kalimatnya wa kana min khuluqihi. Salah satu akhlaknya Nabi ngasih nama sesuatu. Jadi kalau boyo seneng boyo, ketika sudah diri seneng sudah diri. Terus ada pondok-pondok anyaran, oh hal ini, hal itu, hal ini, hal itu dan macam-macam. Dikritik sama orang, ikut kebiadaan, dan ngaji kita. Ya, dia tidak masuk di pondok untuk masalah. Orang ngaji diterima, santri ngaji diterima, juga bina oma. Tidak sebagai pun, tidak sebagai jeneng. Tidak sebagai jeneng santri ngaji, akhir santri tidak sebagai jeneng. Kalau pas gawe jeneng yang pondok, dia kan jeneng masuk itibanya begitu. Beliau tidak sempat yang oleh itu. Mahyibul Nalhar, mereka tidak mengedepankan penampilan luar. Kenapa? Karena penampilan luar itu tidak sama dengan isi. Sering saya sampaikan. Kalau percaya lihat gudang garam, isinya rokok. Bukan garam. Nah, ini kita lihat ikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi ngomong putih. Niat ittiba Nabi, niat itu. Aku kopian Iran, aku kopian coklat. Apa? Niat ittiba Nabi yang bas kolam suap, yang bas kolam suap pakai kopiah. Kemudian kopiahnya apa? Kopi di rumahnya kolam suatan belok. Kopi di rumahnya kolam suatan belok. Rapiah, sehingga gede, sehingga pres. Kalau ini tidak mana, ya Rasul Polaris, kata amanin, orang imamai, terus jadi berjenjang begitu. Kelas kopiah tok, kelas kopiah warna putih, kopiah orang imamai, kan itu kelas rasa. Al-aham sumber aham. Tidak kopiah, tidak pokok dengan alasan mau dibuat sutra. Banyak judul itu sunnah kopiah, maksud judul itu sunnah kopiah. Tapi kalau yang sipil, kopiah, imaman, berjubah, gosiwak, sekarang kalian tidak pilih juga. Sisa kok bisa ada. Kalau kejadian Rasulullah, sunnah bagi Rasulullah. Karena banyak ulama-ulama itu kalau mau kejadian, kalau Rasulullah coba ganti kopiah, kopiah dewi. Saya maksudnya sedikit. Ya kita malah coba beda syarat kok lebih beda. Aku pengen tahu itu
saya mau tidak. Kalau terjadi biasa lengkap, jadi biasa. Cuma ono salah satu di antara teman saya itu terus mati Pak bilang, jadi dia langsung udah, sampai jadi udah ya. Tapi tak tapil lah. Kenapa kok seperti itu? Karena tradisi dia sebelum model tempat itu ada berdiri tempat itu terukama putus antuki kabine kabel ini kayu abisi sabut lakuin kado tapi ada dia ada tradisi seperti itu di pondok itu ya Allah dan mulai ibu dia usai itu pada seperti itu. Baik, ini yang kita tahu, mari kita ikuti yang bisa. Kita ikuti dari Nabi yang bisa kita ikuti. Jangan memaksakan sehingga kamu kedodoran semuanya. Jadi justru aku itu enteng, ambilan yang enteng. Wala syadadin illa balaba. Karena kamu mau kesulit di dalam beragama, kamu sendiri akan terkecoh. Ya, wala syadadin illa balaba. Bahwa ini bukan sakit, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Barokah, amin ya rabbal alamin. Ini Fatihah hadir dikhususkan untuk Bapak Ahmad, Bapak Mustajim, Maksudika, Maksudina, Kamsari, Sanadi, Fauzi, Anak Rohani, Martuna, Ayo, dan juga Al-Imam Fakhrul Wujud wa Al-Awalim Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Alama Syahid Al-Habib Sayyid Syarif Muhammad bin Salim bin Hakim bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Syekh Ali Murtallah Sunan Raden Santri Gresik Al-Imam Sayyid Al-Syarif Al-Habib Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Habib Muhsin bin Abdullah As-Sugam tetap berkebun ya sekarang banyak Muhsin bin Abdullah Segera dulu di sini rumahnya di Dawa Muhsin di Dawa Muhammad juga di Dawa ada di Al-Habib Hadi Al-Hadar Baywani Syekh Muhammad atau dikenal dengan Buku Soksi atau orang Madura nyebutnya Bukit Porsadir juga rumahnya asli Asal Syed Zainal Abidin cucu Cendana cucu dari Sunan Derajat Syekhuna Al-Hakama Jazuli Usman Rasul Diri Sayyidul Jam Al-Jai Al-Haq Abdul Halim Siddiq Jabir Al-Jai Masya'ani Abangnya Masyazir Syekhuna Al-Qarabi Haji Faifur Mukhtuhi Rasim Rasul Zaid Nyai Hajar Muhammad binti Fatur Rahman Syekhuna Al-Jad Al-Haq Hasan Abdillah bin Ahmad Husaini Lemor sudah kemarin Al-Jad Al-Hajj Muzaffar Fatur Rahman Jebara Sayyidul Am Muhammad Misbah bin Nur Coba Amin adiknya Abad Al-Hajj Mustaqim Rafi'i abangnya Ustaz Dani dan Al-Hajj Muhammad Hamid bin Abdullah sepupunya Idris yang baru 3 minggu ini wafat yang ada di Kemang. Dan terakhir Haji Said Abdullah dan hari ini juga kholnya Thomas